Tawau adalah kota terbesar ketiga di negara bagian Sabah, Malaysia, setelah kota Kinabalu dan Sandakan. Terletak di semenanjung sempurna di pantai tenggara Sabah, kota ini merupakan pusat administratif divisi Tawau. Secara geografis, Tawau berbatasan dengan Laut Sulu di sebelah timur, Laut Sulawesi di selatan, dan berbagi perbatasan darat dengan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia. Berdasarkan sensus 2020, jumlah penduduk Tawau mencapai 372.615 jiwa. Secara ekonomi, Tawau dikenal sebagai pusat industri perkebunan dan perikanan. Kegiatan utama masyarakat meliputi budidaya kayu, kakao, kelapa sawit, serta budidaya udang. Tawau juga merupakan salah satu produsen utama kakao di Malaysia dan dunia, sejajar dengan negara-negara seperti Pantai Gading, Ghana, dan Indonesia. Asal-usul Tawau sebelum tahun 1890 tidak banyak diketahui. Kota ini mulai tumbuh sebagai pemukiman nelayan kecil sekitar tahun 1892, dengan sekitar 200 penduduk tercatat pada tahun 1898. Pada masa itu, wilayah ini masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Sulu. Dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani pada 22 Januari, tahun tidak disebutkan, Kesultanan Sulu menyerahkan kawasan Tawau kepada pihak Inggris. Sebelum Tawau berdiri sebagai kota, kawasan ini menjadi perebutan pengaruh antara Inggris dan Belanda. Tahun 1893 menandai momen penting ketika kapal dagang Inggris pertama berlayar ke Tawau, membuka pelabuhan kota tersebut. Setahun kemudian, North Borneo Chartered Company, BNBC, mendirikan pemukiman resmi, mempercepat pertumbuhan melalui imigrasi orang Tionghoa. Pada tahun 1898, BNBC mendirikan pos administrasi di Tawau. Langkah ini disusul dengan pembentukan dasar-dasar pemerintahan setempat. Untuk menghindari perselisihan dengan Belanda, yang kala itu menguasai Hindia Belanda, perbatasan resmi antara wilayah Inggris dan Belanda mulai dirancang. Komite Perbatasan dibentuk pada 1912, dan hasil kesepakatan dituangkan dalam sebuah laporan bersama yang ditandatangani di Tawau pada 17 Februari 1913. Protokol pengesahan kemudian disahkan di London pada 28 September 1915. Pada masa Perang Dunia II, Tawau mengalami kehancuran besar akibat pengeboman sekutu pada pertengahan 1944 yang meratakan kota ini dengan tanah. Setelah Jepang menyerah pada 1945, sekitar 2.900 tentara Jepang di Tawau menjadi tawanan perang dan dipindahkan ke Jesselton. Kota ini kemudian dibangun kembali, dan pada akhir 1947, perekonomian berhasil dipulihkan ke tingkat sebelum perang. Dalam masa pemulihan tersebut, Tawau berkembang menjadi kota koloni kecil yang didominasi oleh orang Jepang, khususnya karena kepemilikan tanah dan perkembangan perdagangan. Tawau juga menjadi salah satu titik panas dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963 sampai 1666. Garnisun kota dijaga ketat oleh pasukan Inggris dari Special Boat Section, dibantu kapal perusak dan pesawat tempur Australia. Pada Desember 1963, Tawau mengalami 2 kali serangan bom dari Indonesia, serta berbagai upaya sabotase, termasuk percobaan meracuni pasokan air kota. Pada Januari 1965, jam malam diberlakukan untuk menghalau kontak antara infiltrator Indonesia dan komunitas lokal. Upaya invasi lain pada Juni 1965 berhasil digagalkan oleh serangan kapal perusak Australia. Konfrontasi ini berakhir secara resmi pada Desember 1966. Hari ini Tawau terbagi dalam 10 mukim dan 81 kampung, tersebar dalam 2 kawasan parlemen,
yaitu Tawau dan Kalabakan, yang masing-masing menaungi 3 kawasan Dewan Undangan Negeri, DUN. Daerah Tawau meliputi wilayah seluas 6,125 km persegi dan dialiri beberapa sungai besar, seperti Sungai Silimpopon, Sungai Serudong, dan Sungai Kuamut. Pelabuhan Tawau berperan penting sebagai pintu ekspor dan impor, terutama kayu dari Kalimantan Utara. Pada tahun 1993, Tawau tercatat memiliki sekitar 40 pabrik pengolahan kayu dan Barter Trade Association (BTS) didirikan untuk mengatur perdagangan bahan baku berbasis tunai antara Sabah dan Kalimantan Utara. Selain kayu, produk ekspor penting Tawau meliputi rempah-rempah, kakao, tembakau, dan sarang burung walet yang dipanen di gua-gua seperti Gua Madai oleh suku Idahan. Di Sabah termasuk Tawau, suku Bugis menjadi salah satu kelompok masyarakat terbesar. Populasi Bugis di Sabah terdiri dari Melayu berdarah Bugis 10%, Bugis berstatus warga negara 30%, dan Bugis asal Indonesia yang belum memiliki status kewarganegaraan 60%. Migrasi Bugis ke Sabah terkait erat dengan eksplorasi awal Tawau. Sejak abad ke-16, suku Bugis telah melakukan perjalanan dari Sulawesi ke berbagai wilayah di Nusantara dan Semenanjung Malaysia. Tahun 1840 tercatat sebagai awal eksplorasi Bugis di Tawau, bermula dari daerah Ranggu. Tokoh seperti Kakak Salim mendirikan pemukiman awal di kampung Sungai Imam, Bombalai. Konon, seorang bangsawan Bugis dari kerajaan Bone, Andi Senong, juga menetap di Sungai Imam. Ia dan rekan-rekannya dipekerjakan oleh Kesultanan Sulu untuk memberantas bajak laut di perairan Laut Sulu. Seiring waktu, suku Bugis terus mengeksplorasi wilayah baru dan membangun dasar bagi perkembangan kota Tawau. Nilai-nilai budaya Bugis seperti Sirisi Bali Perri tetap hidup di kalangan masyarakat Bugis di Tawau. Kini, Tawau tidak hanya menjadi kota perdagangan dan industri, tetapi juga menawarkan berbagai destinasi wisata menarik. Beberapa di antaranya adalah Tawau International Cultural Festival, Menara Lonceng Tawau, Makam Perang Jepang, Tugu Peringatan Konfrontasi, Museum Kakao Tek Guan, Taman Nasional Bukit Tawau, Bukit Gemok, dan Pasar Tanjung Tawau. Keunikan lain yang masih terasa adalah penggunaan mata uang ganda, di mana transaksi bisa dilakukan dengan ringgit Malaysia maupun rupiah Indonesia, mencerminkan hubungan erat Tawau dengan Kalimantan Utara. Tawau dengan segala keragaman sejarah, budaya, dan ekonominya tetap menjadi salah satu kota paling dinamis di Sabah, sekaligus penghubung penting antara Malaysia dan Indonesia di perbatasan utara Borneo. Orang Bugis dikenal sebagai bangsa pelaut yang tangguh. Kegiatan merantau telah menjadi bagian dari identitas mereka selama berabad-abad. Mereka terkenal dengan semangat petualangan serta kemampuan beradaptasi di berbagai tempat, menjadikan mereka salah satu komunitas perantau paling dinamis di Nusantara. Sejak zaman dahulu, banyak orang Bugis yang merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Bagi mereka, rantau bukan sekadar upaya mencari nafkah, melainkan juga bentuk pengembangan diri dan keluarga. Dalam perantauan, orang Bugis terlibat dalam berbagai profesi, mulai dari pedagang, petani, buruh, nelayan, hingga memasuki dunia politik. Ketika merantau, orang Bugis membawa serta harga diri dan tekad untuk menjaga nama baik keluarga dan kampung halaman. Meski jauh di negeri orang, mereka tetap menjaga hubungan erat dengan keluarga di tanah asal melalui kiriman uang, barang, dan komunikasi rutin sebagai wujud tanggung jawab sosial. Identitas dan budaya Bugis tetap dijaga meskipun berada di tanah perantauan. Bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan mereka tetap hidup, antara lain dengan membentuk komunitas-komunitas Bugis yang aktif di berbagai wilayah. Melalui komunitas ini, tradisi dan jaringan sosial terus dipertahankan dan diperkuat. Di luar Sulawesi, orang Bugis tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan negara tetangga,
termasuk di Tawau, Malaysia. Keberadaan mereka membentuk diaspora Bugis yang kuat, dengan jaringan sosial dan ekonomi yang saling terkait. Kedatangan orang Bugis di Tawau diperkirakan terjadi sejak abad ke-19, khususnya pada paruh pertama hingga pertengahan 1800-an. Mereka berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, seperti Bone, Wajo, Sopeng, Pinrang, Enrekang, dan lainnya. Faktor-faktor seperti peperangan antar kerajaan, instabilitas politik, serta dorongan ekonomi mendorong mereka untuk mencari lahan baru bagi perdagangan dan pertanian. Pada masa itu, Tawau masih berupa kawasan hutan dan pesisir yang jarang berpenduduk. Lokasinya yang strategis di pantai timur Sabah, berdekatan dengan perairan Laut Sulawesi, menjadikan Tawau tempat yang menarik bagi para pedagang dan petani Bugis. Setibanya di sana, orang Bugis membuka ladang, berkebun, dan mengembangkan perdagangan laut, terutama komoditas seperti kopra, sagu, dan kayu. Selain itu, sebagian dari mereka berperan sebagai perantara antara pedagang lokal dengan penguasa kolonial Inggris, terutama setelah British North Borneo Chartered Company mulai menguasai wilayah itu pada akhir abad ke-19. Orang Bugis di Tawau mendirikan komunitas-komunitas kecil yang mempertahankan budaya mereka. Bahasa Bugis, adat istiadat, dan Islam sebagai agama mayoritas tetap dijaga. Mereka juga berbaur dengan suku-suku lokal seperti Bajau dan Suluk, menciptakan interaksi sosial yang dinamis. Kehadiran dan kontribusi orang Bugis di Tawau memperkaya keberagaman etnis di kawasan tersebut. Hingga kini, keturunan Bugis tetap menjadi bagian penting dari masyarakat Tawau, mewariskan semangat perantauan, ketangguhan, dan budaya leluhur mereka. Orang Bugis mulai menetap di Tawau dengan membangun komunitas-komunitas di sepanjang pesisir dan daerah aliran sungai, seperti Sungai Tawau dan Sungai Apas. Mereka mendirikan kampung-kampung tradisional dengan rumah panggung, yang bentuknya menyerupai rumah adat Bugis di Sulawesi. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka mengembangkan kebun kelapa, lada dan padi, serta mengolah hasil laut. Kepiawaian orang Bugis dalam berdagang menjadikan mereka sosok penting dalam menghidupkan pasar-pasar lokal di Tawau. Ketika British North Borneo Chartered Company mulai mengelola Sabah sekitar tahun 1881, komunitas Bugis di Tawau menjadi mitra penting dalam perdagangan lokal, khususnya dalam ekspor hasil bumi. Pemerintah Inggris bahkan mengangkat beberapa tokoh Bugis sebagai penghulu, kepala adat, untuk memimpin komunitas mereka. Meski tidak semua nama penghulu Bugis awal tercatat lengkap, diketahui bahwa sebagian di antara mereka berasal dari keluarga Ningrat Bugis. Hingga kini, komunitas Bugis di Tawau tetap menjaga budaya leluhur mereka. Ciri-ciri yang masih bertahan antara lain, penggunaan bahasa Bugis di lingkungan rumah, pelaksanaan tradisi pernikahan Bugis, termasuk upacara adat dan penggunaan baju bodo atau baju toko, baju adat Bugis. Kegiatan keagamaan Islam yang kuat tercermin dalam pembangunan masjid-masjid awal di Tawau, pelestarian seni bela diri silat Bugis, dan tarian tradisional yang kadang-kadang ditampilkan dalam acara komunitas. Para perantau Bugis berangkat dari pelabuhan-pelabuhan tradisional seperti Makassar, Parepare, dan lainnya di Sulawesi. Mereka menggunakan perahu layar tradisional seperti Padewakang dan Pinisi, kapal khas Bugis dan Makassar, untuk melintasi Laut Sulawesi menuju utara. Dalam perjalanan, mereka biasanya berhenti sejenak di beberapa pulau untuk mengambil air dan makanan, antara lain Pulau Siau dekat Kepulauan Sangihe, Kepulauan Tawi-Tawi, sekarang bagian dari Filipina Selatan. Setelah menyeberang Laut Sulawesi, mereka tiba di pantai timur Kalimantan, yakni daerah yang kini menjadi bagian dari Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara, Indonesia. Tawau menjadi pilihan utama karena letaknya yang strategis dekat sungai, cocok untuk bercocok tanam dan berdagang, serta pada awal abad ke-19 masih jarang penduduknya.
Di Tawau, orang Bugis membangun komunitas baru dan berkembang pesat. Dari sana, sebagian di antara mereka melanjutkan penyebaran ke daerah-daerah lain seperti Semporna, Lahad Datu, dan Sandakan. Dalam perantauan ini, mereka tetap menjaga identitas Bugis, sembari beradaptasi dengan suku-suku lokal seperti Bajau dan Suluk. Salah satu contoh nyata keberadaan komunitas Bugis di Tawau adalah Kampung Tas Andrasy, yang hingga kini mempertahankan tradisi dan budaya Bugis. Penyebaran Bugis di Tawau merupakan bagian dari sejarah besar perantauan Bugis yang luas. Mereka tidak hanya mencari penghidupan baru, tetapi juga membawa serta budaya, nilai, dan tradisi yang akhirnya turut membentuk keragaman budaya di Sabah, Malaysia. Di antara gelombang dan langit terbuka, datanglah perahu bercadik dari tanah seberang. Orang Bugis dengan dada yang tabah dan mata yang menyalakan harapan panjang. Mereka bawa lebih dari sekadar tubuh. Di palka perahu tersimpan adat dan doa, cerita nenek moyang, lagu pelaut, dan tekad keras sekeras tiang layar mereka. Tawau yang hijau, asing dan basah menerima tapak kaki mereka di tanah baru. Mereka menebas hutan, menyemai ladang, mendirikan rumah dari bambu, dan harap memahat peluh menjadi nafkah yang suci. Di pasar dan kebun, di laut dan sungai, mereka menanam kerja dalam setiap denyut. Tak kenal lelah di bawah terik mentari, mereka ajarkan anak-anak bahwa hidup adalah layar yang mesti ditegakkan, bahwa jatuh adalah belajar, bukan kalah. Namun tradisi tetap mereka peluk erat, songkok di kepala, sarung di pinggang, lagu-lagu tua dilantunkan di malam panjang, tarian Pakarena mengalun di beranda rumah, seperti nyanyian laut yang tak pernah pudar. Mereka belajar berbicara dalam bahasa baru, menyatu dalam denyut kampung dan pasar, namun tetap menyulam nama-nama lama di sela-sela doa dan kisah yang diwariskan. Waktu berjalan, seperti arus yang mengalir. Anak Bugis di Tawau tumbuh menjadi pohon-pohon kuat, berakar dalam tanah Malaysia yang diberkati, berdaun lebat dengan warisan leluhur, dan berbunga dengan impian yang terus bermekaran. Mereka tetap menjadi pelaut, di lautan hidup yang berubah, mengikat keberanian pada gelombang zaman, menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Di negeri yang mereka cintai, Tawau, rumah baru yang mereka pilih dengan segenap jiwa. Terima kasih. Selamat tapada salama maaf segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.